Assalamualaikum anak-anak ibu. Baiklah, hari ini kita jumpa kembali. Bagaimana keadaan anak-anak ibu? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau mulai belajar. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Pembelajaran kita minggu yang lalu, kita telah mempelajari yaitu binatang halal. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa di antara anak-anak ibu yang tahu apakah itu binatang halal? Ayo anak-anak ibu, siapa? Kami Bu. Ya, apa itu binatang halal? Binatang halal ialah sejenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim. Baiklah, binatang halal adalah sejenis binatang yang bisa dimakan oleh seorang muslim, yaitu umat Islam. Baiklah, nah sebelumnya ibu ingin menanyakan, binatang halal itu ada dua jenis. Ayo siapa tahu anak-anak ibu, ayo siapa tahu? Ya, apa itu? Nah, berarti binatang halal itu hidupnya ada dua tempat. Ada yang jenis binatang hidup di air, dan ada juga jenis binatang yang hidup di darat. Untuk hari ini, submateri pelajaran kita adalah binatang haram. Nah, binatang haram itu sejenis binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Sekalipun binatang halal itu kalau memang mati sendiri, tidak disembelih misalnya, itu juga haram kita makan. Ayo kak anak-anak ibu, siapa yang ada memelihara sebagai unggas di rumah? Kami Bu. Ya apa? Kami. Ya. Ayam bebek. Ya, kambing, ayam, bebek. Seandainya ayam itu mati sendiri, tidak kita sembelih, apakah ayam tersebut halal dimakan? Tidak, karena matinya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Kita kalau misalnya ayam itu kan halal kan? Karena matinya tidak disembelih, menyembelih binatang yang halal kita makan itu harus menyebut asma Allah. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah agar terhindar dari mengonsumsi binatang haram. Siswa dapat
didiskualifikasikan akibat mengonsumsi makanan yang bersumber dari binatang haram, dan juga dapat mengetahui hikmah menghindari mengonsumsi makanan yang bersumber dari binatang haram. Gambar. Ayo mengamati gambar. Kepiting menurut Imam 4 mazhab. Pertama, ulama fikih, terutama ulama dari 4 mazhab berbeda pendapat mengenal hukum memakan kepiting. Pertama, ulama yang menghalalkan makan kepiting adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Binatang laut semuanya halal, termasuk kepiting dan penyu. Hanya saja Imam Malik memakruhkan babi laut dan anjing laut karena namanya. Kedua, ulama yang mengharamkan makanan kepiting adalah mazhab Syafi'i dan Hanafi. Menurut ulama Syafi'iyah, alasan utama haramnya memakan kepiting sebab kepiting termasuk jenis al-hayawan, al-marma, amfibi atau hewan yang bisa hidup dalam 2 alam, hidup di darat dan di laut, seperti buaya, katak, dan kura-kura. Nah, sekarang kita amati video. Sahabat beriman, daging babi adalah makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan menyertakan binatang buas, kecuali yang sepatah menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Namun tahukah kalian kenapa babi diharamkan? Perintah ke dalam konsumsi babi selalu dijaga. Nah, setelah kita mengamati video dan gambar, ayo jawab pertanyaan. Apa saja yang dapat kalian amati dari tayangan video dan gambar? Dan bolehkah kita mengonsumsi hewan yang hidup di 2 alam seperti kepiting? Dan bolehkah kita memakan bangkai dan belalang? Nah, sekarang ibu akan membagikan kelompok untuk mendiskusikan apa yang telah anak-anak ibu amati. Nah, ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok yang satu, kelompok 1 diskusikanlah apa langkah-langkah agar terhindar dari makanan haram. Dan kelompok yang kedua, coba sebutkan hikmah dari menghindari mengonsumsi makanan yang bersumber dari binatang yang haram. Berikanlah alasanmu. Untuk kelompok 2 diskusikanlah apa alasanmu setelah mengamati gambar. Nah, di kelompok yang ketiga, untuk kelompok 3, sebutkan akibat yang ditimbulkan dari mengonsumsi makanan yang bersumber dari binatang haram. Nah, ini untuk kelompok 3. Bagaimana anak-anak ibu, sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, silakan kerjakan diskusi bersama sama kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit.
Bagaimana anak ibu, sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah siap, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Misalnya, nanti kelompok lain mendengar pernyataan diskusi yang dibaca oleh kelompok satu. Nah, untuk sekarang maju kelompok satu. Ayo kelompok satu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui apa saja makanan dan minuman yang sesungguhnya haram. Kedua, mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, seorang muslim untuk berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Ya, nah, baiklah. Kelompok satu sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang coba kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perbedaan kami. Alasan diharamkannya karena di dalamnya mengandung cacing hitam yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Menambah rasa syukur atas nikmat Allah yang telah menghalalkan merupakan daging, kulit, dan lemak yang lezat dan bergizi. Menambah ketenangan dan ketentraman jiwa karena dapat mengikuti petunjuk Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat bagus. Kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi kami. 1. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah dunia akhirat. 2. Dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. 3. Tidak ada berkahan dalam hidupnya. 4. Menyebabkan tidak diterima amal ibadah dan doa. 5. Merusak organ tubuh orang yang menggunakannya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, semua hasil presentasi kelompok 1, 2, dan 3 semuanya bagus. Nah, sekarang kumpulkan LKPD-nya.
Semua kelompok 1, 2, dan 3 semua bagus. Semua bagus presentasinya. Nah, sekarang juga mau membuat kesimpulan. Dia membaca kesimpulannya. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Ya. Atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Jenis-jenis binatang yang diharamkan yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yo, ayo teman-teman. Nah, kita hari ini menyenangkan. Senang anak-anak ibu pelajaran hari ini? Senang. Baiklah, ibu akan mengumumkan hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok 1 nilainya 85. Untuk kelompok 2 nilainya 90. Nah, untuk kelompok 3 nilainya 95. Baiklah, untuk hari ini karena waktunya pun sudah habis, kita cukupkan di sini dulu pembelajaran kita. Minggu depan kita akan sambung lagi dengan materi mengulangi materi binatang haram. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita mengucapkan hamdalah. Ya alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.